bincang biasa. Sepi banget. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget sih. Beliau dari kakak tingkat kita, langsung aja ya ke Kocal, boleh perkenalan diri? Siap, terima kasih Najib selaku moderator bukan bincang biasa kan? Yap, bener banget. Ya, perkenalan diri dulu. Nama gua sebenarnya aslinya, nama lengkapnya gitu kan, Hadi Kautsar. Cuman emang panggilan dari kecil itu gua sama temen-temen dipanggil Ocal gitu. Gua dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Raya Gunung Jati, Prodi Administrasi Negara semester 4 gitu. Oke, sekarang ada kesibukan apa aja? Sekarang di luar kampus? Di luar kampus Ataupun di kampus deh? Ataupun di kampus ya. Kalau di kampusnya sendiri, gue pribadi gue ikut organisasi, itu Badan Eksekutif Mahasiswa, organisasi mahasiswa ya kan. Sama sebenarnya, tapi bedanya mungkin gue di Departemen Kajian dan Aksi Strategis gitu kan. Nah, dan terima kasih nih buat Departemen Komunikasi dan Informasi yang udah memberikan kesempatan atau mengundang gue buat ngisi. Justru kayak kita nih yang bakal terima kasih sama Kocal udah mau datang ya di acara kita, ngisi untuk kita sharing-sharing ya kan. Ya udahlah, pokoknya gue makasih lu, makasih juga gitu kan. Siap. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bawain tema soal insecure ya, karena emang sekarang ini lagi anak-anaknya nih lagi emang anak-anak nih kayaknya insecure. Apa sih insecure tuh Kak? Insecure ya, insecure sendiri itu kan sebenarnya dari kata secure, aman gitu kan, security gitu. Yang kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, insecure itu tidak aman. Yang hari ini gitu jadi istilah di kalangan anak muda yang jadi hits di generasi milenial kita ini, bukan mungkin ya, sebenarnya udah mengandung makna, yaitu insecure itu mengandung makna kurangnya kepercayaan diri seseorang terhadap diri orang lain, atau bahkan bukan cuma mengenai fisik aja gitu, banyak hal segala kondisi ya, bisa berbagai faktor gitu. Misalkan di fisik nih, kita kan kadang atau fisik atau kayak keadaan diri, kemampuan, skill gitu kan. Kalau misalkan yang paling banyak terjadi biasanya itu kan sama anak cewek. Nah, ya nggak sih ya. Benar. Kalau misalkan yang gue tahu dari temen-temen gue yang cewek-cewek ini nih, kadang mereka tuh merasa insecure ketika melihat, kapannya gue bisa selangsing dia, kapannya gue bisa seputih dia. Padahal lu cantik dengan keadaan lu sekarang, kan? Bener ya? Ya, setuju. Nah, jadi nggak perlu lagi tuh sebenarnya yang namanya gue kayak gini, gue suka sama lo tapi gue kayak gitu, banyak lu. Padahal it's okay gitu, lu cantik sama keadaan lu sekarang. Menarik nih, gimana sih cara kita buat numbuhin rasa percaya diri atau lebih ke mengenal diri sendiri bahwa kita tuh cantik, kita tuh punya kelebihan gitu. Kadang kan susah disadari banget. Untuk mengenal kalau diri kita itu mempunyai kelebihan, langsung gitu. Untuk mengenal diri kita mempunyai kelebihan, seharusnya ketika kita berinteraksi dengan seseorang, entah cewek ataupun cowok gitu, yang lebih penting harus kita ketahui itu adalah, ini yang gue pernah baca juga ya di salah satu buku gitu kan, bahwa seseorang nih, kita nih kalau misalkan lagi ngobrol, interaksi, ngelakuin dialog, itu seseorang yang kita ajak ngobrol itu memantulkan cerminan diri kita sebenarnya, dan juga dia itu memantulkan emosi yang ada di diri kita. Misalnya nih, gue ngobrol sama lo, gue ngerasa happy ngobrol sama lo, gue juga bisa ngerasa happy. Tapi sebaliknya, ketika gue udah gue ngobrol sama orang sombong, mungkin lo juga bawaannya bakal, ini orang sombong banget nih terus. Ini dari feedback yang emang sama-sama mencerminkan hal yang kita pikirin gitu. Gitu. Itu buku itu
ditulis sama salah satu dosen psikologi di Universitas Gadjah Mada UGM ya. Itu keren sih. Nah, ini kan mungkin banyak banget orang-orang yang sampai sekarang nih kayak masih bingung, yang sebenarnya insecure, yang merusak dia, sama insecure yang justru yang menjadi bahan bakar nih, jadi bensin buat perubahan dia gitu. Karena kan ada nih, kita dari insecure kita ngeliat orang, gue masih begini aja nih, kayaknya gue harus terlibat dengan dia gitu. Sebenarnya itu bentuk dari insecure sendiri apa sih? Sebenarnya kalau bentuk dari insecure itu banyak bentuknya, tergantung di diri seseorang itu sendiri. Dia merasa insecure faktornya karena apa gitu kan. Terus yang tadi Najib bilang juga bahan bakar apa tadi Jib? Sorry, Lebih ke semangat hidup, semangat hidup. Jadi kayak Oh. untuk dia Ya. berubah gitu. Ya, gue lebih setuju bahwa insecure ini sebenarnya nggak bisa dihilangin sih. Ya, Ketika insecure hadir di dalam diri seseorang, itu baiknya menjadi obat untuk diri kita sendiri supaya bisa jauh lebih baik lagi dari hari ini gitu. Untuk di kemudian hari kita bisa melakukan hal-hal yang ketika kita ngelihat kok dia dengan dia yang umurnya sepantaran sama gua, dengan dia yang apa namanya tuh lulusannya sama atau bahkan prodinya kelasnya sama, bisa ngelakuin hal yang demikian, wah hebat. Itu kenapa gua nggak bisa gitu? Caranya gimana ya? Jadi sebenarnya jangan mikirin kekurangan diri lo gitu. Jadi ketika lo terfokuskan sama kekurangan diri lo bakal terus-terusan gua terus merasa kurang gitu. Justru yang jadi obat itu harusnya lo teman-teman yang nonton ini mikirin juga kelebihan yang ada di diri sendiri gitu. Caranya yaitu mengenali diri sendiri gitu. Nah, butuh nggak sih edukasi lebih atau edukasi yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang insecure atau berlebihan? Kayak contoh kita kan ngadain obrolan atau podcast soal insecure. Ini kan bertujuan teman-teman atau kawan-kawan yang merasa insecure bisa ngeliat ini gitu kan. Nah, menurut Kalja nih, edukasi untuk insecure sendiri perlu apa? Edukasi untuk insecure sendiri sebenarnya kalau menurut gue diri sendiri bisa mengedukasi Betul ya, dibandingkan kita bisa mengedukasi diri sendiri lah, diri sendiri bisa mengedukasi diri sendiri ya, cuman yang perlu dipahami kalau yang ada di diri gue gitu ya. Ketika gue merasa kekurangan, ketika gue merasa ada yang kurang dari diri gue, dan bahkan sampai orang lain yang pernah berinteraksi sama gue bikin gue dari omongannya bahkan gitu kan bikin gue sakit hati yang malah bikin kayak gue kok insecure gitu kan, gue jadi insecure. Tapi perlu membedakan mana sakit hati yang emang itu toh menjatuhkan diri kita atau itu membangun. Justru itu membangun gitu. Itu biasanya kalau misalkan udah merasa ini tamparan nih, hati gue sakit, nyampe rumah gue mawas diri, bener enggak ya yang tadi dibilang, apa bener ya gue kekurangan tadi, apa bener ya gue tadi pas presentasi bikin malu-maluin temen gue, gimana ya caranya supaya nanti di kemudian hari gue presentasi lagi dengan kelompok yang sama atau ada temen gue yang satu kelompok pas kemarin itu merasa dia jauh dia melesat. Justru itu obatnya. Kalau gue ya lebih sering banget ketika ada satu momen di mana gue nih ngobrolin sama orang ya kan, cuman gue kayak merasa anjir ini kayaknya orang lebih expert dari gue nih, kayak gue nggak mau deh kayak membatas diri gue gitu. Cuman di sisi lain gue juga merhatiin dia gitu, gimana caranya supaya dia tuh ada pola di mana yang bisa gue pelajari dari dia gitu. Nah, sebenarnya itu bentuk insecure apa sih? Artinya ini kita belajar terhadap diri orang lain gitu ya. Itu boleh sebenarnya karena ada filsuf juga sebenarnya yang mengatakan gitu kan, dia melakukan penelitian yang akhirnya dia membuat sebuah pernyataan bahwa
kita tidak bisa bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain. Artinya ketika kita berinteraksi dengan seseorang dan kita cerita-cerita, oh ternyata dia wawasannya banyak ya. Misalkan gue sama lu nih, oh ternyata lu wawasannya banyak ya. Aduh, gue kok ngerasa gue jauh banget, gue di bawah dia banget. Kenapa ya? Apa yang gue mau ngobrolin ya? Gue nggak tahu apa-apa. Ya udah, emang itu lu ada di fase dimana lu harus banyak tanya supaya lu jadi tahu. Dan yang pentingnya lagi, ini ya perlu jadi pemahaman di diri kita yang sendiri, ya harus terpacu dengan apa yang orang gitu, dengan kelebihan orang gitu. Cuma kadang ada nih yang jadiin masalah dengan kekurangan dia, justru dia malah berfokus sama kekurangan dia. Yang pada akhirnya kadang ada juga beberapa momen sampai bunuh diri. Menurut kamu gimana menurut kamu? Gara-gara insecure bunuh diri gitu ya? Ada banyak banget kan? Ya ini lebih cenderung merujuknya ke kasus-kasus bullying ya. Iya kan? Ya pastinya sih orang-orang yang dibully, yang kena bully itu karena adanya kekurangan di diri dia gitu ya, terhadap diri dia orang yang dibulinya itu kan. Kalau gue pribadi mungkin karena insecure juga sebenarnya kan tadi udah dijelasin bahwa erat kaitannya dengan percaya diri gitu kan. Gue belajar percaya diri itu ya dulu gue itu sempat jadi rapper Jim ya. Sumpah, kapan? Asli dari SMA kelas 1 kayaknya. Keren dong. Ya dari situ, awalnya dari situ. Tapi ya mesti kita tahu juga tingkat kepercaya dirian seorang manusia itu berbeda-beda karena perlu ini korelasinya dengan sifat kan. Maksudnya sifat orang juga beda-beda, artinya punya porsi kepercayaan diri yang beda-beda juga gitu. Cuman ada catatannya, ketika seseorang ini yang merasa oh gue tingkat kepercayaan diri gue cuma di level segini nih, tapi dengan adanya tuntutan, misalnya dia masuk organisasi, dia ada di bagian yang harus banyak melakukan public speaking gitu, artinya dia ingin mau gak mau harus belajar dong. Nah ya itu analoginya sama kayak gue waktu dulu gitu, karena gue waktu dulu itu entertain gitu kan, seorang pelaku entertain. Ya lu harus mau harus pede dong. Iya, mau gak mau harus pede. Gimana caranya gue bisa menghibur orang-orang banyak. Iya. Artinya sebenarnya tumbuhnya kesadaran diri sebenarnya dari tuntutan lah ya. Tuntutan yang lingkungan yang ada. Kita misalnya contohnya gini, kalau lo tadi nyemplung ke dunia rapper kan, dunia entertain kan, dimana lo kalau misalkan lo mau perform otomatis banyak orang ngeliatin lo kan. Iya. Kalau misalkan kita belum punya kesadaran untuk memberanikan diri, artinya kita bakal gemeter kali di panggung. Itu Jim, itu yang jadi pertama kali gue rasain itu tremor ya. Iya, setuju. Pasti. Karena itu apalagi pas pertama kali ya. Cuman ini besar kemungkinan karena adanya keinginan dari diri sendiri atas dasar inisiatif ya. Gue pengen berkarya gitu, otomatis gue juga harus show off gitu, di depan orang-orang, perform itu tadi kan. Ya dari situ tuntutan itu emang dengan lancarnya, dengan mudahnya gue pecahkan. Jadi emang iya, dasarnya ada orang yang mau pengen gitu, ada keinginan. Ya, cuman kalau untuk teman-teman yang nanti nonton video ini gitu kan, atau buat adik sendiri, bisa mengatasinya dengan tadi yang pertama itu jangan selalu terfokus dengan kekurangan diri sendiri gitu. Kemudian udahlah, oke, kita nggak bisa menghilangkan baperan di diri kita gitu ya, tapi coba jadikan rasa baperan itu untuk merubah diri kalian supaya di kemudian hari bisa jadi kepribadian yang jauh lebih baik lagi. Nah, setuju banget. Kadang ya ada sisi baik dan buruk dari setiap hal yang kita rasain. Cuman kita insecure, ya pasti sebenarnya dari insecure sendiri kita bisa evaluasi kan. Iya. Harusnya gitu.
hubungannya insecure sama self love. Kita nyambung ke self love. Ada korelasi di mana ini berkesinambungan. Ketika kita sudah paham diri kita nih, kita udah ngerti diri kita, kita kenal diri kita sayang diri kita, karena insecure ini kaitannya dengan kekurangan. Iya. Tapi ketika kita mencintai diri kita tahu kekurangan kita tahu backup dari kekurangan kita. Cara menumbuhkan self love untuk dari sisi sudut pandang kau itu gimana? Untuk menumbuhkan self love, ya, cinta diri gitu kan, ya mencintai diri sendiri atau menghargai diri sendiri gitu kan. Thanks Iya, yourself. Setiap kali kita udah melakukan banyak kegiatan, gue melakukan itu, gue coba untuk menghargai diri gue sendiri dengan melakukan hal-hal yang gue sukai, dengan melakukan hal-hal yang menjadi hobi gue, apapun itu. Bahkan kita sempat diskusi ya kemarin, ada obat yaitu bengong untuk self love gitu kan. Nah, kalau di kehidupan gua, ketika gua bete udah susah banget nih, udah mentok, gak punya ide apa lagi untuk ngelakuin sesuatu, untuk apalah tugas gitu. Gua punya satu hobi yang emang bisa ngelakuin ngobatin itu. Iya. Tapi jadi satu momen gua mancing. Asli, Serius lu mancing gua. Kenapa lu suka mancing? Bosan nggak sih atau emang lu suka gitu? Walaupun Ya. aja gitu kan. Mungkin kalau misalkan bosan atau enggaknya, nggak tahu lah kenapa itu terjadi di diri sendiri. Cuma gitu. sensasinya ketika lo dapet Iya, ikan iya kayak- itu. Jadi ketika gua mancing, gua merasa senang ketika umpan gua dimakan. Tapi ketika umpan gua belum dimakan, artinya ada waktu luang kita buat nungguin gitu kan. Yeah. Di situ waktunya gua buat malas sendiri. Yeah. Di situ waktunya gue buat malas sendiri. Gue pikirin hal-hal apa sih kemarin tuh gue ngelakuin hal-hal yang penting atau yang nggak penting sih. Iya. Kalau hal-hal yang nggak penting, kenapa ya gue ngelakuin itu? Kenapa gue malah justru ninggalin hal yang penting? Kenapa malah ngerjain hal yang nggak penting? Yang emang ngebuang waktu. Nah itu. Ya memang kalau misalkan gue mau ngomongin mancing buang waktu juga buang waktu, cuman ada me iya. time buat lo itu ya. Iya, me itu. time buat diri sendiri gitu. Di situ ada kepuasan, gue balik itu apalagi banyak kan dapetnya, seneng gitu. Nah, dan ya itu tadi kita pas lagi nunggunya nih kan, umpan disambar sama ikan, Lu bisa manfaatin waktu itu untuk ya untuk mawas diri gitu, untuk coba evaluasi hal-hal yang kemarin terjadi itu bermanfaat atau enggak sih buat diri gue gitu kan. Dan gue juga sering mikirin, besok gue ngapain ya, besok gue harus ada sesuatu yang dihasilkan daripada hari ini, karena hari ini gue lebih banyak waktunya kemakan buat ya ini buat me time gue gitu kan. Besok atau ya besok harus lebih baik dari hari kemarin. Dari hari kemarin, bahkan dari hari kemarinnya lagi gitu. Terus setuju banget sama bengong ya, karena menurut gue bengong ini bakal jadi satu quality time atau apa ya, satu waktu di mana kita bisa ngobrolin diri kita sama diri kita gitu, hati ke hati, ya hati kita sama diri kita gitu. Artinya deep banget perbincangan antara diri kita sama diri kita ini gitu kan. Kita bisa paham nih diri kita nih sebelumnya harus ngapain ya kan, terus berguna apa enggak gitu kan. Terus bisa ngevaluasi terus gitu kan. Nah, ada lagi sisi di mana self love ini sulit ditemukan oleh orang-orang tertentu. Kadang mereka juga suka nyakitin dirinya sendiri. Kayak misalkan dia selalu menjustifikasi dirinya sendiri kayak emang gue bego, emang gue selalu Tapi Jim, tadi soal bengong juga, kalau misalkan bengongnya cuma bengong asal bengong doang, nggak mikirin apa-apa gitu, percuma juga. Iya juga sih, benar. Yang mungkin yang dimaksud sama lu bengongnya ini bengong yang emang ada value-nya gitu kan. Yang emang bisa ngebangun diri lo. Mikirin gue besok mau ngapain, Iya. harus apa, langkahnya kemana dulu, Iya, gitu kan. kayak gitu. Benar. Kalau itu. Lanjut. Ya lu boleh lah cobain bengong. Mungkin ya tapi jangan sampai bengong sampai kesurupan ya. Saya yang bengong yang emang Bahaya lu juga mikirin sesuatu kalau gitu misalkan kan. bengong sampai lu kesambet gitu kan, kesurupan, wah Tetangga rame kali. rame bor, Lah. pasti bor. Lanjut deh. Insecure udah, self love udah nih.
buat mempertahankan itu gitu. Karena begini, mungkin di awal-awal kita kayak oh ya gue nggak boleh insecure, gue nggak boleh minder, ya sama aja sama minder insecure. Gue nggak boleh nyalain diri gue sendiri, gue harus cinta sama diri gue sendiri. Cuman bagaimana kita bertahan di fase tersebut gitu, dimana kita selalu sadar bahwa oh gue nggak boleh insecure nih, oh gue harus tetap tegar nih melawan ya cacian, atau gue harus terus percaya diri gitu kan, ini kelebihan gue kayak gitu tuh gimana sih? Oke, kita coba dari awal dulu, gua ulas dari awal kan. Artinya insecure, gua lebih setuju insecure ini nggak bisa hilang gitu. Insecure Ya, akan selalu ada di terus bahkan ya di kepribadian ya. masing-masing orang. Insecure akan selalu ada. Cuman emang bentuknya berbeda-beda. Ada yang ngerasain insecure-nya ringan, ada yang ngerasain insecure-nya berat gitu. Itu yang perlu diingat. Kemudian ketika kita udah bisa ngatasin insecure, coba self love. Ya, kegiatan-kegiatan ya, yang kamu suka gitu kan, yang bisa menyembuhkan rasa penat di diri lo, yang bisa menyembuhkan rasa bosan, jenuhnya lo gitu kan. Ketika kita udah nyampe, udah bisa ngatasin dua hal itu, udah bisa kendalikan diri kita dengan dua hal itu, oleh dua hal itu maksudnya, itu kita bakal dapet yang namanya kesehatan mental, men. penting banget Itu pasti, karena ini dibutuhin juga, apalagi khususnya untuk generasi ya kayak gue sama lo, generasi milenial. Menurut lo seberapa penting sih kesehatan mental gitu? Kesehatan mental, mengukur kesehatan mental dari segi perilaku atau sifat gitu kan? Ya, kesehatan mental perlu banget jelas. Karena gue pernah baca artikel yang ditulis sama ahli psikolog dari Itali, tapi itu terjemahan ya. Terjemahan. Gue masih belajar kalau misalnya harus bahasa Itali gitu kan. Kesehatan mental perlu, apalagi untuk generasi sekarang gitu. Karena banyak gitu, jangankan cewek, cowok juga ketika melihat buka sosial media, melihat orang-orang yang jauh lebih dari kepribadiannya, entah secara fisik atau apapun lah, itu langsung ngedown. Ya, setuju. Karena ya itu tadi, karakter, sifat, setiap orang punya kepribadian masing-masing gitu, punya dia beda-beda sifat dan karakternya. Ini yang bisa jadi aneh sebenarnya ketika kesehatan mental kita terganggu, karena emang impactnya buruk banget masa depan, bisa jadi keluarga kan nggak lucu kalau misalkan lu lagi nongkrong nih sama temen-temen lu, karena lu punya gangguan mental gitu kan. Artinya gini, kesehatan mental lu sedikit rada berkurang, entah karena frustasi, gagal melakukan sesuatu, gagal masuk ke univ ini, gagal masuk apa gitu, melakukan hal experience yang lain gitu kan, lu bisa halusinasi dan tiba-tiba ketawa sendiri. Itu yang bahaya. Itu mungkin udah ke ranah yang lebih berat ya, kesehatan mental yang memang udah bisa dibilang kategori paling berat lah. Iya. Mungkin menurut gue ya, salah satu ketidaksehatan atas mental diri kita tuh tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya. Atau contoh nih, misalkan gue lagi di perkumpulan formal misalkan, cuma gue bercanda mulu gitu kan, menurut lu itu mental sehat apa enggak sih? Atau contoh misalkan gue nggak bisa ya itu tadi, menempatkan diri pada tempatnya. Ketika gue orang-orang lagi pada senang nih, gue sedih gitu, artinya kan gue mengganggu sekitar gitu. Apakah itu termasuk mental yang kurang sehat? Itu termasuk sih, itu mental yang kurang sehat. Ya aneh aja gitu ketika kita tidak bisa pandai-pandai menempatkan diri kita di situasi dan kondisi tertentu gitu. Artinya ketika mental yang kurang sehat ini ada di dalam diri kita, itu pengaruhnya besar banget ke kehidupan kita sendiri, bahkan ke orang lain. Makanya perlunya
kita mengenali diri kita dari segi kekurangan, dari kelebihannya gitu kan. Ketika kita mempelajari diri kita dari kekurangannya, tetap jangan berlebihan, terfokus dengan kekurangan. Dan ketika kita mempelajari diri kita untuk mengenali diri kita soal kelebihan apa yang kita punya, jangan berlebihan juga. Yang ada nanti lu bagus percaya diri tapi kepedean. Karena kan seringkali kita ketika kita udah percaya diri Saking banget, excited sama diri lo sendiri, saking excitednya lo mau jadi ngobrol sama orang sok pintar, sok tahu gitu kan. Ya walaupun gitu terkadang memang kita memakai logika ngobrol, cuman pasti lawan bicara kita nih, gue jadi nggak nyaman. Yang gue mau itu gue mau ngobrol itu bukan ke arah situ. Harus lo paham juga lawan bicara orang kan. Betul. Jadi ya perlunya kita bisa memahami juga ya. Mungkin kalau kita punya mental yang kurang sehat juga ya, itu salah satunya kita nggak bisa paham sama orang-orang yang sering berinteraksi sama kita Di dalam bicara mental ya. atau bahkan sama orang yang baru ketemu apalagi gitu. Bener, itu penting banget sih. Jadi kayak first impresi kita terhadap orang lain. Oh ya, satu lagi, gue juga pernah baca bahwa ya itu tadi yang mau lo sebutin, first impression itu penting banget. Setuju. Karena itu adalah suatu momen atau faktor yang akan memutuskan hubungan lo sama orang yang baru ketemu. Bener. Itu di kemudian hari. Kalau misalkan dari first impression aja lo Jelek. jelek, gimana lo mau melanjutkan hubungan di kemudian hari gitu. Bener, setuju. Makanya itu perlu juga yang namanya kepercayaan diri. Bener. Gitu. Jadi menurut gua justru self love atau kepercayaan diri yang dibangun ketika kita bisa menempatkan diri kita di tempat-tempat yang memang seharusnya kita tempati gitu kan. Itu jadi keharusan yang memang harus lo punya gitu. Karena gimana pun lu sebagai manusia, lu bakal terus punya hubungan sosial dengan orang lain. Lu mau ngomong Pasti. lu mau introvert kayak mau enggak, tetap lu bakal berhubungan dengan orang lain. Entah sama ibu lo atau bahkan orang-orang baru, entar lo masuk kerja atau lo mau kerja sama orang lain gitu kan. Jadi menurut gua sebenarnya gini, self love ya menurut gua gitu kan. Ada kalanya gimana kita tuh paham sama diri kita, cinta sama diri kita, porsinya kita untuk memperlakukan diri kita ke orang lain, porsinya kita untuk bersifat atau berperilaku pada orang lain. Sebenarnya takarannya ada di diri lo sendiri gitu. Semua balik lagi ke diri lo gitu. Nah, itu betul. Kalau menurut versinya lo mau aja gimana? Untuk kita Versi lo gitu, untuk berperilaku, takaran lo kan punya standarisasi gimana lo memperlakukan orang gitu. Oke. Untuk hal itu, gue selalu yang penting ketika gue melakukan first impression dengan tentunya first impression dengan orang baru. Yes. Kemudian teman lama yang udah lama juga nggak ketemu, mungkin Nah, itu bisa jadi sering banget. terjadi perubahan karakter mungkin. Atmosfernya jadi beda Iya, gitu kan. atmosfernya beda. Biasanya kita ketemu walaupun kita udah kenal lama, cuman karena udah nggak lama nggak ketemu, pas kita ngobrol nih kayak canggung ya kan, apa yang mau diobrolin gitu kan. Kalau gue pribadi, gimana pun nantinya si orang yang baru ketemu kita ini atau teman kita yang baru ketemu lagi ini, intinya gue tetap untuk coba berlaku baik, bersikap baik, menggunakan etika yang baik terhadap seorang yang baru kita ketemu ini gitu. Jadi jangan sampai kita juga merasa jadi seorang yang inferior terhadap diri orang lain, karena itu nggak bagus banget. Udah aja tengah-tengah kalau gua gitu. Ya, jadi ya jangan melakukan first impression. Lu nggak boleh berada di bawah dia, lu Dan juga gue juga boleh ada di atas dia ya. Iya, Lo tengah-tengah harus aja. imbangin lah ya. Ya, benar itu. Dan ya itu, lo harus pede. Karena ketika lo nggak pede dengan apa yang ada di diri lo gitu, dengan orang baru, wah bahayanya gimana lo untuk menjalin relasi di kemudian hari itu. Karena ada data statistik juga yang menyebutkan bahwa seseorang yang keterima di perusahaannya itu bisa keterimanya Karena punya
kepribadiannya atau percaya diri. Punya kepercayaan diri. Percaya diri lah. 66% itu diterima karena kepercayaan diri dia. Dia bisa menarik hati Teman-teman HRD-nya, itu tim rekrutan dari perusahaannya itu. Dan kemudian kalau gua untuk interaksi sama temen-temen yang katakanlah udah sering ketemu gitu, dia udah tahu sifat gua, udah tahu kepribadian gue kayak apa, orang lain kayak gimana. Ya gua kalau misalkan dia orang yang santai, gua juga santai. Tapi kalau misalkan intinya gua bisa bercanda tapi bisa serius. Jadi lo intinya lo bisa manfaatkan diri lo dimanapun lo berada gitu. Ya ketika lo ada di tempat yang serius ya lo serius. Tapi kalau misalkan teman-teman lo bercanda ya lo bercanda gitu. Tapi jangan sampai udah profesional. Artinya ketika lo lagi segini lo bawa-bawa teman-teman lo yang lagi happy gitu kan. Ya ini jadi satu perbincangan yang menarik banget. Nggak kerasa udah setengah jam ya, sumpah setengah jam banget. Jujur masih pengen banget nih. Ada banyak hal yang sebenarnya pengen diomongin cuman karena waktu atau durasi. Oke, sedikit ada tambahan buat pesan buat teman-teman nih yang lagi nonton. Buat teman-teman yang lagi nonton BBB, yang kemarin-kemarin udah pernah nonton juga ataupun yang baru nonton, yang pertama jangan lupa like videonya, kemudian subscribe juga channel YouTube-nya, ya kan? Dan terus ikuti perkembangan dari podcast Bukan Bincang Biasa, karena gue juga sering gitu melihat dan banyak wawasan yang kita dapetin nanti di sana gitu kan. Nah, untuk terkait insecure ini, teman-teman nggak perlu khawatir lagi sebenarnya. Karena apa? Insecure itu tetap nggak bakal hilang di diri teman-teman. Tapi teman-teman bisa mengatasinya dengan coba untuk terus belajar sehingga apa yang ada di counter apa yang ada di diri teman-teman itu jadi sesuatu yang berharga di diri bahkan teman-teman. insecure bisa merubah lo gitu kan. Dan jangan selalu terfokus akan kekurangan diri sendiri. Coba pikirkan juga apa yang kita punya, apa kelebihan yang kita punya, dan diri lo itu hebat. Setuju. Oke, thank you banget nih Kocal udah mau datang, udah mau ngisi juga. Pokoknya nanti kita bentar lagi lah ya bahas-bahas topik yang lain. Thank you juga buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di BBB berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.